Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 1906 0065, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Kali ini saya akan membahas 7 poin dari materi pertemuan pertama ini. Yang pertama ada latar belakang lahirnya ilmu ekonomi politik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 1906 0065, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari pertemuan pertama ini atau tugas dari pertemuan pertama ini, yaitu ada 7 poin. Yang pertama itu latar belakang lahirnya ilmu ekonomi politik. Kemudian yang kedua yaitu lembaga-lembaga ekonomi dan sistem politik. Kemudian yang ketiga, kaitan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Kemudian yang ketiga, definisi dari ilmu ekonomi politik. Kemudian cangkupan dari ilmu ekonomi politik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, model-model dari ilmu ekonomi politik tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ekonomi politik ini itu positif atau normatif gitu. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya ilmu ekonomi politik ini gitu. Ilmu ekonomi politik ini bisa dianggap sebagai disiplin ilmu yang baru dan juga bisa dianggap sebagai disiplin ilmu yang sudah tua gitu. Nah, disebut baru karena di Indonesia pada faktanya ilmu ekonomi politik ini baru diajarkan dalam dua dekade terakhir. Sebab jika dilihat dari latar belakang sejarahnya, itu sebetulnya disiplin ekonomi politik ini sangat tua sebenarnya. Hubungan ekonomi dan politik tersebut sudah dibahas oleh filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles. Kemudian pembahasan dan pengaplikasiannya itu lebih berkembang pada abad ke-14 saat terjadinya transisi dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar atau yang sering dikenal dengan era merkantilisme. Kemudian praktek yang dilakukan oleh saudagar atau si merchant ini sangatlah merugikan petani yang tidak disukai dari Francis Quesnay gitu. Nah, yang mana pandangannya itu dikenal dengan sebutan fisiokratisme gitu.
Kemudian walaupun sudah ada pemikiran tentang kaitan antara ekonomi dan politik sejak masa Yunani, masa Yunani kuno, ilmu ekonomi politik itu baru memperoleh bentuk pada pertengahan abad ke-18 sejak ditulisnya buku The Wealth of Nations oleh ekonom klasik seperti yaitu Adam Smith pada tahun 1776. Kemudian selain Smith, pakar-pakar ekonomi klasik yang lainnya yang sebelumnya lebih awal mengembangkan disiplin ilmu ekonomi politik ini adalah David Ricardo, yaitu pada tahun 1772 sampai 1823. Nah, para ekonomi klasik yang lain yang membahas ekonomi politik itu ada juga seperti Thomas Malthus pada tahun 1766 sampai 1834, dan juga ada John Stuart Mill gitu pada tahun 1806 sampai 1873. Kemudian pada masa klasik antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik itu masih menyatu, tetapi kemudian di tangan tokoh-tokoh neoklasik itu ilmu ekonomi semakin berkembang berkat bantuan dari ilmu matematika, terutama itu ilmu kalkulus dan ilmu statistika. Nah, sedangkan ilmu politik sebagai ilmu tersendiri gitu. Jadi sejak saat itu ilmu ekonomi dengan ilmu politik itu dipisah. Nah, kemudian beberapa peristiwa pada tahun 60-an dan juga tahun 70-an itu memaksa kedua ilmu tersebut menjadi menyatu kembali. Yang masalahnya itu banyak saran yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi murni yang tidak berjalan sewaktu diterapkan pada negara-negara berkembang gitu. Nah, karena adanya perilaku kalap rente atau rent seekers gitu. Nah, dari penyelenggara negara, karena hal ini menyangkut perilaku, pakar-pakar ekonomi politik neoklasik itu mulai mempelajari teori-teori tentang perilaku individu, kemudian organisasi maupun sosial, seperti teori pertukaran dan teori birokratis gitu. Kemudian ilmu ekonomi dan ilmu politik yang semakin rukun dan berkembang, dan munculnya ekonomi politik baru dengan dua variasi. Yang pertama, teori pilihan rasional atau rational choice gitu. Dan yang kedua itu teori perilaku publik atau yang disebut dengan public choice. Nah, kemudian kemudian pakar-pakar ekonomi institusional itu menggabungkan keduanya secara timbal balik gitu. Nah, yaitu penerapan metode analisis politik ekonomi dan penerapan analisis ekonomi politik. Dengan semakin mengglobalnya perekonomian, banyaknya campur tangan lembaga-lembaga keuangan internasional, itu seperti IMF dan juga Bank Dunia, dan diagendakannya perekonomian global itu oleh WTO. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua, yaitu lembaga-lembaga ekonomi
dan sistem ekonomi politik. Nah, kebutuhan manusia itu kan relatif tak terbatas. Namun alat pemuas dari berbagai kebutuhan tersebut itu kan terbatas. Nah, jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan itu menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu ekonomi gitu. Nah, ilmu ekonomi inilah pada intinya yang mengajarkan bagaimana manusia itu membuat pilihan yang terbaik gitu. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Paul Samuelson pada tahun 2001, yakni ilmu ekonomi adalah sebuah studi yang mengenai bagaimana orang atau masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka demi memproduksi berbagai komoditi gitu. Nah, dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi gitu. Nah, saat ini maupun di masa depan gitu oleh berbagai orang, kelompok dan juga masyarakat gitu. Nah, jadi intinya ilmu ekonomi adalah mempelajari perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi dan inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan atau security gitu. Nah, adanya kelangkaan itu mengakibatkan tiap kelompok masyarakat betapapun majunya itu akan dihadapkan pada sejumlah masalah ekonomi gitu. Nah, di sini ada 4 masalah ekonomi utama. Yang pertama itu ada alokasi, kemudian yang pertama alokasi, kemudian yang kedua distribusi, kemudian yang ketiga produksi, dan yang keempat terbalik. Yang pertama itu alokasi, yang kedua itu produksi, kemudian yang ketiga distribusi, dan yang terakhir yang keempat yaitu konsumsi. Nah, yang pertama itu kan masalah alokasi. Nah, masalah alokasi ini tertuang pada atau terkait dengan masalah penjatahan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun juga dengan modal. Kemudian masalah yang kedua itu masalah produksi. Masalah produksi ini terkait dengan upaya mentransformasikan atau mengubah bentuk dari berbagai bentuk untuk menjadi sebuah output gitu. Nah, yaitu berupa barang-barang ataupun jasa-jasa yang sudah bisa dapat digunakan gitu untuk memenuhi kebutuhan si manusia ini gitu. Nah, kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini terkait dengan aktivitas penyampaian barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen, yang sudah dihasilkan oleh produsen hingga sampai pada konsumen gitu. Nah, yang keempat itu masalah konsumsi, yang mana masalah konsumsi ini terkait dengan upaya memilih di antara beberapa alternatif konsumsi berbagai macam barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan setinggi-tingginya sesuai dengan anggaran yang tersedia gitu. Nah, dari masalah-masalah tersebut, dari 4 masalah inti tersebut, nah cara pemecahan masalahnya itu dibentuklah ditentukan oleh lembaga-lembaga ekonomi
dan sistem ekonomi politik yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang lembaga-lembaga ekonomi politik. Nah, yang tadi itu masalah ekonomi, sekarang masuk ke lembaga-lembaga ekonomi. Nah, lembaga-lembaga ekonomi itu ada beberapa lembaga ekonomi yang perlu diketahui gitu. Yang perlu diketahui dalam pengalokasian sumber daya dan pendistribusian hasil-hasil produksi untuk dikonsumsi, yaitu alternatif. Dia ada 4 ya. Yang pertama alternatif, kemudian bukan alternatif. Yang pertama itu altruisme, kemudian yang kedua itu anarki, kemudian yang ketiga pasar, dan keempat itu pemerintah. Masuk yang pertama itu altruisme, yaitu pola alokasi dan distribusi atas dasar sistem dan hubungan pemberian timbal balik yang saling membantu gitu. Nah, pola yang didasarkan atas kebaikan hati, kemudian moral, emosi, dan kemanusiaan, dan bukan atas dasar motif laba semata gitu atau kepentingan pribadi gitu. Nah, ini biasanya altruisme ini itu cocok untuk digunakan pengalokasian seperti seperti adanya bencana alam atau bencana lain gitu. Nah, dengan begitu itu dapatkan mengalokasikan barang tersebut kepada orang yang membutuhkan tanpa mementingkan yang namanya itu laba gitu. Kemudian kita masuk yang kedua, yang pertama tadi kan altruisme, kemudian yang kedua itu anarki. Nah, anarki ini didasarkan pada sifat atau yang disebut dengan anarkis gitu. Nah, anarki ini adalah pola alokasi dan distribusi tanpa disertai hukum dan aturan gitu. Nah, yang lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kekuasaan, dan jika perlu dalam upaya memperebutkan sumber daya yang langka, itu akan tumbuh dengan sifat yang licik gitu, dan juga bisa semacam penipuan gitu. Nah, tetapi kita akan tahu bahwa sistem tanpa hukum dan tanpa aturan itu kan akan sering menimbulkan kekacauan gitu, atau daripada keharmonisan gitu, sehingga ini sangat perlu dihindari penggunaannya oleh masyarakat yang beradab gitu. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu pasar. Nah, lembaga yang lebih baik dan sekaligus efisien itu mengalokasikan sumber daya gitu. Nah, ini disebut dengan mekanisme pasar. Nah, melalui kekuatan pasar, alokasi sumber daya itu dilakukan sesuai permintaan atau sesuai keseimbangan permintaan dan penawaran gitu. Nah, dalam hal ini pasar digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi atas prinsip-prinsip suka sama suka gitu, tanpa adanya unsur paksaan gitu, dan unsur yang kedua tadi yaitu anarkis gitu, tanpa adanya itu gitu. Kemudian masuk ke yang keempat. Yang keempat ini itu kan pemerintah. Nah, peran pemerintah ini diperlukan untuk mengalokasikan maksudnya untuk mengatasi kegagalan dari yang ketiga tadi, yaitu pasar. Untuk mengatasi kegagalan pasar, untuk mengatasi eksternalitas, kemudian untuk pengadaan barang-barang publik. Nah, sebagai otoritas tertinggi,
pemerintah itu kan punya kekuasaan. Nah, dengan kekuasaannya ini pemerintah bisa menetapkan undang-undang ataupun semacam aturan-aturan, dan juga sering disebut dengan hukum-hukum, dan bagi yang melanggar itu akan dikenakan sanksi atau hukuman gitu. Yang pada akhirnya itu kan pemerintahlah yang paling menentukan pola pengalokasian dari sumber daya ini gitu. Nah, kemudian masuk ke sistem-sistem ekonomi politik. Nah, sistem ekonomi politik itu mencangkup keseluruhan proses dan aktivitas masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi dan juga sekaligus mencapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan politik gitu. Dan juga masyarakat yang bersangkutan. Itu menurut Gergely dan juga Stuart pada tahun 1992 kalau nggak salah. 1992. Nah, kemudian sistem ekonomi ini juga mencakup mekanisme pengaturan, pengorganisasian, dan aturan-aturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya gitu. Nah, sesuai yang didefinisikan oleh Gergely dan Stuart tadi, bisa dibedakan berdasarkan yang pertama itu ada organisasi pengaturan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi. Kemudian yang ketiga itu ada hak pemilikan kekayaan produktif. Kemudian yang keempat ada mekanisme penetapan berbagai tujuan dan sistem intensif. Kemudian adapun ideologi yang dianut dari tingkat keberdaulatan negara tergantung pada keberdayaan atau workability. Nah, sistem ekonomi dan proses-proses politik keberdaulatan negara akan sangat bergantung atau sangat menentukan perjalanan sistem dan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan pola interaksi dan keterkaitan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara, kemudian sektor swasta sebagai pelaku ekonomi, dan masyarakat madani gitu, atau yang disebut dengan civil society gitu. Nah, sebagai pengasung nilai-nilai yang dianut dalam suatu negara gitu. Ini menurut Arifin pada tahun 2002. Selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, yaitu kaitan antara ekonomi dengan politik. Nah, kita masuk ke yang ekonomi dulu. Nah, ekonomi ya kan. Nah, istilah ekonomi dalam bahasa sehari-hari itu mengandung banyak arti. Pertama, ada yang memaknai ekonomi sebagai cara melakukan sesuatu seperti dalam istilah ekonomis, ya kan, ekonomis gitu. Atau yang konotasinya itu adalah efisiensi gitu. Efisiensi. Nah, kemudian yang kedua ada pula yang memaknai ekonomi sebagai aktivitas yang biasanya ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan gitu. Kemudian yang ketiga ada juga yang melihat ekonomi itu sebagai institusi gitu, institusi. Nah, seperti dalam istilah ekonomi
dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando, yaitu menurut Caporaso dan juga Levin pada tahun 1993. Nah, kemudian dengan adanya dari 3 pemaknaan yang tadi, nah sangat berpengaruh gitu ketika kita mengaitkannya dengan istilah politik. Nah, ketika kita bila memaknai atau mengartikan ekonomi sebagai kalkulasi atau cara, maka politik hanya menjadi tempat di mana kalkulasi tersebut dilakukan gitu. Kemudian jika kita mengartikan ekonomi sebagai aktivitas, ya kan, aktivitas, maka kita akan cenderung membatasi ekonomi dengan aktivitas politik gitu kan, karena kita memaknainya kan sebagai aktivitas gitu. Jadi kita akan cenderung membatasi antara aktivitas ekonomi dengan aktivitas politik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita mengartikan atau memaknai ekonomi itu sebagai institusi gitu, nah maka akan ekonomi ini akan menjadi suatu ruang sosial gitu. Kemudian kita masuk ke yang tadi kan ekonomi, kita masuk ke politik lagi. Nah, jika politik, dia ada 3 juga ini. Jika politik diartikan sebagai pemerintah, maka politik itu akan diartikan sebagai mesin politik gitu, mesin politik formal suatu negara secara keseluruhan gitu, baik itu mencakup institusi-institusi, hukum-hukum, kemudian kebijakan-kebijakan dan juga unsur-unsur kunci gitu atau aktor-aktor kunci gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika politik itu diartikan sebagai publik, maka politik akan merujuk pada peristiwa-peristiwa yang secara substansi gitu. Nah, secara substansi pada individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang dilibatkan atau juga bisa disebut melibatkan masyarakat banyak gitu. Kemudian yang ketiga, jika politik itu diartikan sebagai otoritas pengalokasian gitu. Nah, jika kita mengartikan sebagai otoritas pengalokasian, maka arti politik itu dengan ekonomi itu kan menjadi mirip, antara maknanya itu antara politik dengan ekonomi itu kan menjadi mirip, sebab keduanya itu kan dimaksudkan sebagai metode gitu, sebagai sebuah metode untuk alokasi sumber daya yang sumber daya yang langka gitu. Padahal kan manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas gitu kan. Jadi dibutuhkanlah metode pengalokasian tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk ke definisi ekonomi politik, yaitu poin yang keempat. Nah, ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik, oleh pakar ekonomi politik baru itu diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik, yang mana mereka mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi dan juga keputusan politik gitu, yang mana yang berusaha untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan juga pilihan publik gitu, baik itu kepentingan kelompok ataupun
demi kepentingan masyarakat luas gitu. Kemudian menurutnya Mokhtar Mossadegh, ekonomi politik ini diartikan sebagai sebuah studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi. Kemudian antara negara dengan pasar gitu. Kemudian antara lingkungan dengan domestik, maksudnya dengan lingkungan domestik dengan lingkungan internasional gitu. Dan antara pemerintah dengan masyarakatnya gitu. Jadi menurut Mokhtar Mossadegh ini mengartikannya sebagai yang tadi gitu, yaitu studi yang mengkaji tentang keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan dengan pasar, kemudian antara domestik dengan internasional, dan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima yaitu cangkupan ilmu ekonomi politik. Nah, ilmu ekonomi politik ini mengkaji, yang kajiannya itu sangat komprehensif. Nah, yaitu membahas banyak segi dan bersifat interdisipliner gitu. Nah, tidak hanya melibatkan ilmu ekonomi dan ilmu politik saja gitu, tetapi juga ilmu studi yang lain yang seperti ilmu sosial, ilmu budaya, hukum, dan juga psikologi gitu. Kan kita juga membahaskan perilaku ekonomi itu kan membahas perilaku individu gitu kan. Jadi itu termasuk dalam psikologi juga gitu. Nah, namun ada kelemahan yang mana kita itu sukar dalam menentukan batasan-batasan kajian, dan dengan sendirinya juga sulit membangun teori-teori dan juga konsep-konsep yang relevan dalam pembahasan suatu persoalan gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keenam. Ya, yaitu model-model ekonomi politik. Model-model ekonomi politik ini ada dua model kebijakan ekonomi politik. Yang pertama, pendekatan yang berbasis pada memaksimalkan kesejahteraan konvensional gitu. Nah, pendekatan tersebut berasumsi bahwa pemerintah ataupun negara itu bersifat otonom dan juga eksogen terhadap sistem ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah atau negara ini itu selalu berorientasi pada kepentingan bersama atau kepentingan publik gitu. Kemudian yang kedua itu pendekatan pada yang bersandarkan pada asumsi ekonomi politik, dan sering juga disebut dengan ilmu ekonomi politik baru. Ekonomi politik baru. Nah, pendekatan ini memfokuskan pada alokasi sumber daya publik dalam pasar praktik gitu, dan juga menekankan kepada perilaku yang mementingkan diri sendiri gitu, baik itu dari politisi, pemilih, kelompok penekan, dan juga birokrat. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketujuh, yaitu tentang ekonomi politik positif atau normatif. Menurut All dan Selves itu pada tahun 1994, menurutnya perbedaan antara ekonomi politik yang positif dengan normatif. Nah, ekonomi politik
yang alirannya itu kelembagaan yang bersifat normatif, itu lebih menekankan kepada penilaian nilai gitu tentang distribusi kekayaan dan kekuasaan dari sisi perolehan hasil gitu, atau pengaturan yang sangat optimal gitu, yang optimal sesuai standar penilaian yang sudah dipostulasikan gitu. Sedangkan ekonomi politik yang positif itu lebih berusaha mencari prinsip-prinsip dan proposi dengan pengalaman yang aktual yang bisa dibandingkan, sehingga akhirnya kita dapat memahami dan juga dapat menjelaskan dan bukan menilainya dari pengalaman tersebut gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan melalui video ini. Jika ada kesalahan, baik itu pengucapan dan juga penyampaian dari materi yang saya dapatkan dari buku Tudaro, dan juga dari saya juga mencarinya di Google gitu. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan itu milik Allah. Jika dan kesalahan tersebut, saya mohon maaf kepada sesama manusia, dan juga saya meminta ampun kepada Allah jika itu kesalahan datang dari saya. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.